Oke, sekarang kita masuk ke indikator yang ketiga, yaitu untuk memahami persilangan dihibrid. Di itu berarti dua, berarti nanti di sini kita akan menyilangkan individu dengan dua sifat beda, dua ciri yang dimiliki. Misalnya, Mendel menghilangkan kacang ercis berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, B besar, K besar, K besar, dengan tanaman kacang ercis berbiji kisot dan berwarna hijau, B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Perhatikan di sini ada dua ciri. Yang pertama adalah berbiji bulat bentuk, yang kedua adalah warna, berwarna kuning. Ingat ya, ada dua ciri yang disilangkan, bentuk dan warna. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya. Di sini kita coba untuk menghilangkan induk bulat kuning, kita tulis genotipnya di atasnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Setiap ada B besar berarti bulat, dan setiap ada K besar adalah kuning. Nah, dari sini kita tentukan gametnya. B besar, B besar, K besar, K besar. Gametnya adalah B besar, K besar. Sedangkan B kecil, K kecil, K kecil akan mempunyai gamet B kecil, K kecil. Nah, di sini hukum kedua Mendel diberlakukan. Gamet B besar, K besar akan bertemu dengan gamet B kecil, K kecil, sehingga akan didapatkan fenotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Ingat tadi yang saya sampaikan, setiap ada B besar berarti bulat. Setiap ada K besar berarti kuning, berarti didapatkan fenotip bulat kuning. Nah, sekarang kita lanjut ke P2, di mana F1 akan disilangkan dengan sesamanya F1. Nah, perhatikan di sini seperti persilangan dihibrid, langkahnya sama, cuma di sini mungkin kalian agak bingung untuk menentukan gametnya. Nah, untuk menentukan gamet seperti ini, maka nanti kita akan pelajari sendiri cara memprediksi macam gamet. Nah, sekarang kita perhatikan dulu. Di sini, genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil akan mendapatkan gamet B besar, K besar, dan B besar, K kecil, dan B kecil, K besar, dan B kecil, K kecil. Untuk gamet, huruf besar boleh di belakang karena memang hurufnya tidak sama. Ini huruf B, di sini huruf K, tidak seperti genotip. Perhatikan untuk bagan persilangan dihibrid. Pada bagan persilangan dihibrid, kita akan membuat kolom-kolom sesuai dengan gamet jantan dan gamet betina. Di sini, karena di sini ada 4, di sini juga 4, berarti 4 dikuadratkan ada 16. Masing-masing kita beri angka dulu. Nah, kemudian masing-masing gamet
akan kita bawa ke tiap kolom bernomor. Kolom nomor 1, B besar, K besar, kita tarik ke kanan. B besar, K besar dari gamet di atas kita tarik ke bawah, sehingga akan didapatkan B besar, K besar, K besar. Nah, kemudian kolom bernomor 2, B besar, K besar, gamet ke B besar, K besar, kita tarik ke kanan, B besar, K besar. Sedangkan B besar, K kecil di atas, gamet di atas, kita tarik ke kolom yang kedua juga, B besar, K kecil, sehingga akan didapatkan genotip B besar, K besar, K kecil. Demikian seterusnya, kita gabungkan gamet jantan dengan gamet betina, antara yang vertikal dengan yang horizontal, sehingga didapatkan 16 genotip. Nah, kemudian kita tentukan perbandingan genotip dan perbandingan fenotipnya. Nah, di sini perhatikan. Ada nomor kotak, ada genotip, dan ada fenotip. Kemudian di sini ada frekuensi kemunculannya. Nah, perhatikan. B besar, K besar, ini ada di kotak pertama. Sedangkan B besar, K besar, K kecil ada di kotak nomor 2 dan 5 dan seterusnya. Perhatikan di sini, ini ada nomor kotaknya, kemudian di sini ada genotipnya. Kemudian kita cari fenotipnya. Perhatikan di sini, yang mempunyai B besar semuanya bulat, yang mempunyai genotip K besar itu adalah kuning. Jadi bulat kuning. Berapa frekuensinya? Ada di 9 kali muncul, yaitu di kolom nomor 1, 2, 5, 3, 4, 9, 7, 10, dan 13. Berarti frekuensinya 9 kali. Kemudian B besar, K besar, K kecil ada muncul di nomor 6. B besar, B kecil, K kecil muncul di kotak 8 dan 14. Setiap ada B besar, maka dia bulat. Setiap ada K kecil, dia berwarna hijau. Nah, kita lihat kemunculannya berapa kali. Ada di kolom 6, 8, 14, berarti bulat hijau muncul 3 kali. Berikutnya sampai semuanya, sehingga didapatkan perbandingan fenotip F2 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, demikian. Coba kalian pahami, kemudian kita coba lagi dengan latihan yang berikutnya. Silahkan kalian baca dengan baik, kemudian kalian kerjakan lembar kegiatan ini sebagai latihan untuk pemahaman kalian. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Semoga ini kalian bisa memahami sehingga kalian bisa mengerjakan lembar kegiatan ini dengan baik. Jangan lupa kalian kumpulkan kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Perhatikan, di sini ada latihan, silahkan kalian kerjakan untuk menentukan macam-macam gamet dari genotip yang ada di bawah ini.
Manfaat teknologi reproduksi ada banyak sekali, diantaranya adalah menghasilkan produk yang bermutu, misalnya menghasilkan produksi susu yang bermutu dari sapi yang mempunyai bibit unggul, kemudian mendapatkan daging yang berkualitas tinggi dari sapi Brahma atau ayam, menghasilkan beras yang berkualitas tinggi dari beberapa padi, misalnya padi C, Gading, Sentani, Remaja, padi dari Filipina seperti PP5, PP8, dan PP36. Selain itu, juga menghasilkan rambutan yang berbuah manis. Nah, di sini ada banyak sekali di beberapa manfaat dari bioteknologi yang bisa kalian baca. Kalian juga bisa membaca dari buku paket kalian dan juga bisa browsing ke internet sehingga kalian bisa mendapatkan manfaat teknologi ini lebih banyak lagi. Di sini kita akan mempelajari beberapa penyakit menurun yang bisa kita temukan dari beberapa orang di sekitar kita. Mungkin penyakit menurun tersebut adalah albino, yang warna kulitnya seperti orang bule, putih, pucat, kemudian rambutnya juga putih. Kemudian penyakit menurun yang berikutnya adalah kencing manis atau yang dikenal dengan diabetes mellitus. Kemudian thalassemia. Kemudian ada jari lebih atau polidaktili. Kemudian masih banyak lagi, contohnya seperti seseorang yang mempunyai kelainan di mana darahnya sukar membeku. Nah, itu juga kelainan yang bersifat herediter atau bersifat menurun, bersifat genetis. Nah, jadi kita tidak bisa untuk membatasi pergaulan dengan mereka karena itu bukan penyakit menular. Nah, di sini ada persilangan beberapa penyakit menurun. Ini satu yang saya buat sampel, yaitu peristiwa albinisme atau seseorang yang kulitnya bule. Kalian perhatikan gambar berikut itu. Ada seorang perempuan yang kulitnya bule. Jadi di kalangan kita sendiri yang bapak ibunya berkulit coklat, bisa jadi anaknya berkulit bule karena ada genetis atau sifat menurun yang terbawa oleh kedua orang tuanya. Di sini kalau A besar A kecil itu adalah normal, sedangkan A kecil adalah albino. Berarti albinisme ini adalah penyakit keturunan genetis yang bersifat resesif, karena dia dibawa oleh genotip yang resesif. Nah, untuk penyakit yang berikutnya silahkan kalian cermati di tayangan-tayangan berikutnya, atau kalau kalian merasa belum paham silahkan kalian baca di buku paket.
Nah, demikian proses pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita di kemudian hari. Terima kasih atas partisipasi kalian dan perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.